fraksi pernah menerima pemberian uang dari saudara Ari Wibowo ini? Tidak pernah. Karena di dalam dakwaan di situ Ari Wibowo pernah menerima 500.000 US dollar dari saudara Andi, dan di situ sudah dibagikan kepada 37 anggota dewan. Nah, dari mana Ibu dapat angka ini? Ya kan tadi saya sudah cerita Pak, waktu proses saya penyidikan, saya diancam, ditekan. Oke lah, terus. Kapoknya Pak Hamzah. Pak Jakarta. itu Kapoksi. Ya. Ketua fraksinya siapa? Ketua fraksi Demokrat di DPR. Ketua Fraksi dulu itu Pak Jafar itu ketua fraksi. Pak Jamarata. Ya. Sebelum itu kan Pak Jamarata 2009-2010. Awal-awal DPR siapa? Ketika awal-awal penganggaran EKTP. Saudara, salah satu figur yang diduga kuat ikut merancang mega korupsi proyek KTP elektronik adalah Andi Agustinus, atau lebih kenal juga atau dikenal juga Andi Narogong. Hari ini ia ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga ditaksir 2,3 triliun rupiah. Ini kita akan melihat siapa Andi Agustinus sebenarnya. Andi Agustinus, saudara, kita lihat, alias Andi Narogong ini lahir di Bogor 24 Agustus 1973. Ia pernah tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma dan PT Murakabi Sejahtera. Ia dikenal sebagai pengusaha konveksi di Jalan Raya Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Andi Narogong juga, saudara, dikenal dekat dengan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI saat ini, Setia Novanto. Namanya juga sering disebut oleh Muhammad Nazarudin dalam persidangan. Ia juga disebut dalam dakwaan atau dalam surat dakwaan bersama-sama melakukan korupsi dengan terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Irman dan Sugiharto. Nama Andi Narogong pertama kali muncul dalam surat dakwaan ketika Burhan Napitupulu bertemu dengan Irman. KPK telah mencegah Andi Narogong untuk bepergian ke luar negeri sejak 24 April 2014. Kita lihat peran Andi Agustinus. Andi diduga, saudara, berperan aktif dalam proses pengadaan proyek IKTP. Ia juga diduga kuat melobi pihak terkait di DPR dan Kemendagri. Dalam hal ini adalah pada saat proses penganggaran. Kalau kita baca di surat dakwaan, ia disebut sejak Mei 2010. Artinya ketika ini hendak dimasukkan dalam APBN 2011. Ketika itu dalam bentuk rancangan APBN yang dibahas pada tahun 2010 bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Komisi 2 sebagai mitra kerjanya. Kita lihat berikutnya. Ia diduga telah membagi-bagikan uang kepada anggota dewan, kemudian membagi-bagikan uang juga kepada pejabat Kemendagri. Diduga ini dilakukannya untuk memuluskan agar uang sekitar 5,9 triliun, bahkan disebut awalnya 6,9 triliun, ini bisa mulus atau bisa masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara 2011. Jadi ia membagi-bagikan kepada anggota dewan untuk kemudian termasuk Komisi 2 dan Banggar ketika itu untuk kemudian memberikan persetujuan agar bisa dimasukkan ke dalam APBN 2011 untuk proyek IKTP ini, termasuk pejabat Kemendagri dan termasuk juga tentunya dua terdakwa saat ini, Irman dan Sugiharto, pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Kita ke Febri Diansyah, saudara, kami akan menghubunginya. Ini KPK memang telah menetapkan Andi Narogong menjadi tersangka baru kasus korupsi KTP. Andi, sudah saya sebutkan tadi, adalah pengusaha yang disebut berperan membagikan uang pelicin anggaran IKTP. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mbak Christian. Mas Febri, saya ingat betul minggu lalu Hairman Harahap mengatakan iya, tak kenal Andi Narogong, ia selalu hilir mudik di DPR. Kemudian juga ia dikenal oleh Irman dan Sugiharto, dua terdakwa saat ini. Kemudian Ibu Diah juga, Diah Anggra ini adalah Sekretaris Jenderal Kemendagri, mengatakan betul ia menerima 200.000 dolar dari Andi Narogong. Sebegitu besarkah perannya sehingga ia bisa menembus masuk ke DPR bahkan jauh sebelum itu dianggarkan? Kemudian Anda tetapkan hari ini oleh KPK sebagai tersangka? Ya, hari ini KPK menetapkan satu orang tersangka baru. Ini adalah langkah berikutnya, karena sebelumnya kami sampaikan bahwa KPK baru melakukan langkah awal ketika memproses dua orang
di persidangan saat ini. Nah, ini untuk tahap berikutnya kita sudah tetapkan satu orang tersangka baru dengan inisial AA. AA adalah pihak swasta yang diduga memiliki peran aktif di dua tahapan, di tahap perencanaan anggaran dan juga di tahap pengadaan. Di tahap perencanaan anggaran terlebih dahulu, ia disebut kenal dekat dengan anggota DPR. Ada dalam bahasa saya kutip istilah yang digunakan oleh Heru Maharha bahwa ia hilir mudik di DPR. Apakah sudah sampai di situ juga penyidikannya? Apakah betul ia adalah orang yang begitu dekat dengan Komisi 2 dan begitu dekat dengan orang-orang di DPR? Jadi ada indikasi sejumlah pertemuan memang yang kita dalami dalam proses, mulai pada proses penyidikan dua orang tersangka sebelumnya, dan tentu saja nanti dalam proses penyidikan yang baru kami mulai minggu ini, untuk tersangka AA kita juga akan mendalami fakta-fakta dan informasi yang lain secara lebih mendalam. Selain itu, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa KPK juga melakukan menyimak fakta-fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan kemudian kita cermati lebih lanjut. Kita terus mengembangkan perkara ini. Nah, saat ini kita sudah melakukan pengembangan untuk satu orang tersangka baru. Mas Febri, pertanyaan saya begitu sederhana sebenarnya. Sebagai orang awam kita ingin tahu kenapa seorang Andi Narogong, pengusaha, kemudian bisa disebut hilir mudik, biasa ada di DPR. Sudahkah kemudian itu jadi bagian dari penyidikan? Ketika menetapkan sebagai tersangka kan ada bukti kuat bahwa betul ia kenal dengan orang-orang yang disebutkan atau diduga terkait dalam kasus ini, ia betul memberikan uang. Sudah adakah jawaban itu dari keterangan saksi atau alat bukti lain yang Anda gunakan untuk menetapkan ia sebagai tersangka? Penyidikan terhadap tersangka AA baru kita mulai minggu ini. Tentu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Namun sebelumnya kita juga sudah memiliki sejumlah bukti. Dari proses persidangan juga bisa dilihat lebih lanjut bahwa dalam dakwaan dan kemudian proses pembuktian dan pemeriksaan saksi di dua kali persidangan terakhir ini, tentu KPK memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Saya ingin mengonfirmasi Mas Febri, betul Andi Narogong dimintai keterangan yang dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaannya pada Januari 2017, betul? Ada pemeriksaan terhadap tersangka AA yang saat itu masih sebagai saksi untuk dua orang tersangka sebelumnya sekitar bulan Januari. Dalam banyak keterangannya yang kemudian disalin ke dalam atau dimuat dalam surat dakwaan yang mengatakan atau membenarkan bahwa betul ia memberikan uang kepada Budiah, dan Budiah juga sudah membenarkan, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengakui bahwa pada Mei 2010 ia juga memberikan uang kepada Mustofa Weni, kemudian dibagikan kepada ketua anggota beberapa Komisi 2 DPR RI. Artinya kan dia punya jalur ke Kementerian Dalam Negeri, dan dia juga punya jalur ke Komisi 2 DPR RI setidaknya, dan beberapa anggota Banggar. Ini juga tentu jadi didalami oleh KPK. Nanti kita simak saja proses persidangan. Kami sudah uraikan semua fakta-fakta utama di dakwaan terhadap dua orang. Nah, selain itu untuk proses penyidikan itu baru dimulai pada minggu ini. Jadi kami akan melakukan sejumlah pemeriksaan saksi-saksi. Termasuk penelusuran aliran dana? Tentu saja sejumlah informasi mulai dari proses penganggaran. Di proses penganggaran ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak. Apakah aliran dana yang diduga didapatkan oleh sejumlah anggota DPR pada saat itu, atau pejabat pengadaan ataupun pejabat di Kementerian Dalam Negeri? Tentu saja itu kita telusuri lebih lanjut. Itu menjadi tugas nantinya dari tim penyidik yang sudah ditunjuk dalam penyidikan baru yang kita lakukan. Dan dalam proses penyidikan terhadap tersangka AA, hari ini kita melakukan dua hal. Jadi selain penetapan tersangka di minggu ini, kita lakukan penggeledahan di 3 lokasi di daerah Cibubur. Tim masih berada di lapangan dan kami akan sampaikan update berikutnya pada esok hari. Selain itu, sebelum siang kami juga melakukan penangkapan terhadap AA untuk kepentingan proses penyidikan ini.
Ini artinya Andi Narogong atau Andi Agustinus, Anda sebutkan dengan inisial AA tadi sudah ditahan oleh penyidik KPK saat ini. Hari ini masih dalam status proses penangkapan. Tentu kemudian penyidik memiliki waktu paling lama 24 jam untuk melakukan pemeriksaan sampai menentukan langkah hukum berikutnya, apakah penahanan salah satu langkah hukum berikutnya tersebut. Mas Febri, saya bergeser sebentar dari Andi Narogong atau Andi Agustinus ke tadi. Ada Ibu Miriam Haryani yang dihadirkan sebagai saksi dan dibuka persidangan, Mas Febri, ia mencabut keseluruhan isi dari berita acara pemeriksaan karena menurutnya disebutkan secara tegas tadi, dan saya yakin Anda simak juga di muka sidang yang menyatakan bahwa ia mendapat tekanan dari Novel Baswedan, Damanik, dan satu penyidik KPK lain saat membuat surat atau berita acara pemeriksaan tersebut. Sejauh mana kebenarannya? Ya, tentu saja kita mengatakan bahwa KPK dalam melakukan proses pemeriksaan tidak melakukan tekanan apapun. Hal itu nanti bisa kita klarifikasi dan kita lihat bersama. Pada persidangan berikutnya, KPK akan menyampaikan video pemeriksaan persidangan. Jadi nanti kita bisa lihat di sana apakah memang ada tekanan-tekanan seperti yang dituduhkan oleh saksi atau tidak. Dan jika dibutuhkan juga akan dihadirkan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya kira kita juga masih menghimbau agar para saksi berkata dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya, karena para saksi disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ketika sebelum memberikan kesaksian. Dan tentu saja nanti kita akan lihat di persidangan berikutnya mana yang benar, apakah memang ada tuduhan tekanan atau hal-hal lain yang dilakukan oleh penyidik. Pada rekaman persidangan, rekaman pemeriksaan akan terlihat secara jelas. Tadi dikonfirmasi oleh salah satu jaksa, Ibu Irena Putri, bahwa nanti hari Senin ada sidang yang akan mengkonfrontir keterangan dari Ibu Miriam dengan 3 penyidik KPK, termasuk ada Verba Lisan tentunya di sana. Terima kasih Mas Febri Diansyah, juru bicara KPK, sudah berbagi di Kompas Malam edisi kali ini.